Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka azqal azkiyai. Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nushollihil karim. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan judul yang saya tulis tadi dan sesuai dengan mukadimah yang sudah saya buat, saya kali ini bertemu dengan orang-orang yang saya tuju. Yang pertama adalah beliau Bapak, siapa Pak? Waiman. Pak Waiman. Iya. Pak Waiman. Kemudian yang satu lagi Pak? Pak Jamin. Pak Ustadz Jamin. Pak Wawan. Jadi teman-teman, sebagai satu inspirasi bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang asli Desa Bugelan, ya, yang mana merupakan tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah, untuk beliau ini adalah orang yang empunya masjid. Jadi ini masjid dulu ini bentuknya pasar Pak ya? Pasar. Iya, bisa ceritakan Pak, seperti apa? Ini dulunya pasar. Jadi sekitar tahun 81 itu pasar itu udah mati, udah nggak ada penghuninya. Oh gitu. Lalu dibikin masjid ini oleh Bapak Kepala Desa. Jadi mengajukan masjid ini akhirnya disepakati oleh pemerintah dari Kabupaten Wonogiri. Jadi biayanya dari sana. Oh gitu. Jadi berarti sudah lama ya nggak berfungsi ya? Kalau dulu semacam pasar tradisional atau seperti apa Pak pasarnya ini? Pasarnya itu pasar tradisional. Awalnya itu jadi jual beli itu nggak pakai duit, Oh, jadi ditukar barter. Oh iya betul ya. Jadi pasarnya barter ya. Ya, misalnya sayur-sayuran dari mana apa di sini ditukar dengan singkong. Oh gitu. Terus makin kesini makin maju pakai duit, terus lama-lama malah pasar hilang, mati. Iya. Pasarnya mati. Iya. Mungkin karena ada perubahan ekosistem di sekitar sini ya. Ada pasar besar kurang lebih gitu ya kira-kira ya. Jadi di sini mati pasarnya teman-teman, sehingga tidak difungsikan lagi. Lantas kemudian ada inisiatif untuk dijadikan sebuah masjid. Iya. Tapi sangat luar biasa sekali. Dari pasar itu, kalau kita sama-sama ketahui bahwa di sana adalah tempat di mana transaksi, ya mungkin ada yang tidak jujur segala macam. Artinya kita boleh sampaikan bahwa pasar itulah tempat-tempat di mana setan berkumpul, gitu ya. Maksiat. Kira lebih begitu. Banyak orang mengurangin timbangan. Orang berbohong kan setiap hari. Misalnya ada orang jualan apa baru buka, dia bilang tadi udah ditawar 3,5 katanya, padahal belum ada yang nawar, baru buka sudah. Jadi itu kan udah berbohong kan. Iya. Lantas kemudian jadi sebuah masjid di mana masjid ini ada tempat ibadah untuk menyembah Allah SWT. Nah, ini luar biasa nih. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pasar, mungkin saya juga pengen tanya-tanya ke Pak Ustadz Jamin ini. Kalau saya mengetahui nih, saya juga orang sini kan Pak ya. Beliau dulu ini apa ya sebenarnya profesinya? Tolong dijawab Pak. Ya, ini saya profesinya ya Kargozarian sini. Garugluk. uang judi gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Ya, gitu. sekarang selama berdirinya masjid tahun 84, ya insya Allah saya udah terbuka atau udah berhenti sama sekali, tidak mengulangi lagi. Insaf gitu ya. Masya Allah. Itu apa sih Pak?
Kok jadi tahu-tahu tadinya yang Bapak nih misalkan main judi ya, main judi kemudian langsung jadi ke masjid, jadi orang masjid ini yang mendorong apa ini? Kok jadi bisa begitu nih? Ya nggak tahu, pokoknya hati saya itu udah mungkin ya namanya udah terbuka itu. Oh gitu. Mendapat hidayah, intinya gitu ya. Intinya, gitu. Mendapat hidayah, jadi sehingga apa namanya tahu-tahu pengen ke masjid gitu aja ya? Iya, pokoknya kalau nggak ke masjid ya namanya tuh apa? Kayak ada yang kurang. Oh getun ya? Getun. Kayak ada yang kurang, getun ya? Iya. Jadi kayak ada yang kurang, menyesal kurang lebih begitulah. ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini saya berikutnya juga ada seorang pemuda di Desa Bugelan. Iya. Ini Mas Wawan ini biasanya pemuda itu kan notabene lebih ke ini ya, malas ngapain ke masjid, mending jalan-jalan dulu, motor-motoran dulu segala macam. Ini kok pilih ke masjid itu apa alasannya? Alhamdulillah nggak tahu, cuman langkah kaki itu udah nggak bisa di ini. Kadang itu gimana ya, kayak ngerasa gimana gitu kalau nggak ke masjid. Tapi terkadang juga ini kadang blong. Kadang. Tapi alhamdulillah ini udah dapat kemarin, alhamdulillah ngikut apa namanya? Khuruj. Ngikut Khuruj ya. Khuruj fisabilillah. 3 hari. ngecas. Oh, ngecas iman. Ngecas iman. Masya Biar Allah. nggak bolong-bolong lagi. Luar biasa, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mas Wawan. Amin ya Allah. Kembali ke Pak Wayeman, beliau ini selain tokoh masyarakat adalah pengusaha sukses sebenarnya dari Jakarta. Tapi sekarang sudah hijrah ke kampung. Apa yang menyebabkan Bapak hijrah nih Pak nih? Apa udah bosan dengan hirup pikuk Jakarta atau gimana? Ya, kemungkinan juga begitu. Jadi saya itu dari kecil ya, sampai ibaratnya dari tahun 79 tuh udah merantau cari nafkah untuk menghidupi keluarga setiap hari gitu. Jadi, setelah saya di Jakarta lama sekali itu ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Oh gitu. Ya, terus akhirnya bosan sendiri gitu. Nah, kemarin itu pas kebetulan tahun 2020 itu ada semacam apa ya? Pandemi. Penyakit, ya, pandemi. Oh yang pandemi itu ya, pandemi global. Jadi pas mulai pandemi itu saya sama sekali nggak ada kerjaan. Jadi saya memutuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung. Oh gitu. Jadi udah sampai hampir 2 tahun nih saya di kampung. Oh udah 2 tahun ya? Tapi gimana Pak yang dirasa setelah di kampung, kemudian Bapak ternyata tiap hari pergi ke masjid, rasanya gimana? Kalau untuk rasa hati itu, ternyata hidup di kampung tuh tentram. Oh gitu. Gak kayak di Uber Iya ya, target ya, nggak ada target. Oh. Ibarat untuk keperluan makan sehari-hari, untuk keperluan lain-lain itu ibarat nggak ada beban kalau di kampung. Gitu. Kalau di Jakarta tahu ya, ibaratnya nggak kerja sehari nggak makan. Oh iya, itu jadi ternyata ada beliau juga berbagi cerita mengenai susah payahnya hidup di Jakarta. Mungkin lebih banyak susahnya. Oke. Teman-teman, selain daripada itu beliau juga merupakan apa namanya ahli waris nih daripada pasar ini dulu nih. Jadi kelompoknya beliau nih, mungkin dari yang buyutnya segala macam ya yang punya Pak ya? Yang punya ya. ini, yang punya area pasar Kalau ini. Ini aslinya tanah negara, Mas. Oh, tanah negara. Ini tanah negara. Oh, gitu. Bukan punya pribadi perorangan itu bukan ya? Kalau yang perorangan yang ini. Oh, yang sebelah sini ya. Ini dulu rumah orang tua saya. Oh, yang ini ya. Saya apa namanya? Saya wakafkan. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau yang ini asli benar-benar tanah negara. Oh, jadi bukan punya perorangan ya? Bukan. Oh, sebelum dulu juga bukan? Udah dari zaman dulu? Oh, gitu. Oh, ya. Jadi benar-benar ibarat kalau orang sini tanah kas negara. Oh, iya. Oh, makanya kemudian dialihfungsikan menjadi masjid ya? Iya. Luar biasa. Terus bagaimana tanggapan orang-orang sini yang notabene saya kembali ke Pak Jamin dulu nih, mohon maaf nih. Iya. Pak Jamin di sekitar sini dulu memang kan area kalau boleh kita bilang kalau di luar negeri namanya kasino. Iya. Ya, kasino itu tempat perjudian ya. Gimana tanggapannya Pak begitu berdiri masjid di sini? Ya, tanggapannya semua orang di sekitar sini ya, alhamdulillah ada. Malah ngikut apa gimana? Malah ikut ke masjid atau? Iya, ngikut. Ya, Masya Allah. Rata-rata ikut ya. Sebagian ada yang belum penuh gitu, masih bolong-bolong. Ya. Insya Allah
mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah ke masjid gitu. Masya Allah. Rasanya gimana Pak waktu jadi penjudi sama sekarang jadi imam masjid? Perbedaannya gimana nih? Misalnya jauh sekali ya. Dulu waktu masih maksiat itu pikiran otak itu enggak tentram kayak ini, pokoknya enggak ya tenangnya kurang, iya enggak ada tenangnya, kurang tidur, kurang uang, kurang gitu. Sekarang enggak mikirin uang sama sekali. Masya Allah. Bener, ya. Pokoknya yang penting usaha ini ya. Cuma bekerja, ngarit apa begitu, Iya, terus ke masjid udah. Oh gitu ya. Enggak, nih pengen tahu juga nih. Kira-kira sampai pernah berapa lama nih Pak Bapak bandar tuh, kalau bahasa Jawanya bandar ya? ya bandar. Pernah berapa lama nih dalam satu kurun waktu? Mungkin sehari semalam atau 2 hari 2 malam, pernah nggak itu? Berapa lama? Yang paling panjang nih? Yang berapa jam? 2 hari 2 malam. Sampai 3 hari 3 malam juga pernah. Saya udah kemana-mana. Udah ke Bandar, ke Jero, ke Iya. Allah. Jadi emang- Kergujari teman-teman. iya, udah kemana-mana. Waduh. Dulu Rasanya ada kepuasan nggak sebenarnya kayak gitu? nggak ada. Nggak ada ya? Sama apa? Cuma menambah beban, nambah pikiran nggak tenang. Iya. Tapi kan katanya juga ada juga yang sukses Pak. Gimana? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Orang judi sukses itu cuma katanya aja. Fata Morgana ya? Iya. Oh, Nggak gitu. ada suksesan. Oh nggak ada. Gitu, nggak ada. Nah ini jadi ini mungkin ada yang belum pernah judi, tapi ini pengalaman beliau, ini bukan kita membuka aibnya beliau, bukan, tapi ini adalah untuk agar Gojari memberikan apa namanya informasi pada kawula muda, mungkin orang-orang yang masih terjerumus di sana, ternyata memang tidak ada ketenangan di dalam dunia itu Pak ya. Iya, Gitu ya. ada. Pak Waiman sudah pernah juga apa belum nih? Judi. Kalau saya judi Enggak kayaknya ya? Ini ya bukan gitu, bukan belum. Maksudnya kalau untuk judi kayak koprok Koprok itu tuh. saya jarang. Jadi saya dulu judinya kartu 5. Kartu Cina itu, terus remi gitu. Saya pernah remi itu di tempatnya Pak Tarios ini. Dulu pas lahirnya Sugeng itu sampai 2 hari 2 malam. Terus istri saya itu Allahu Akbar. paginya itu membawa anaknya yang sipur itu yang masih kecil. Iya, iya. Ama membawa karung gitu. Itu buat apa itu? Ditaruh, anaknya taruh tengah, karungnya itu suruh buat apa? Tempat duit tuh. Karena 2 hari 2 malam mungkin udah dapat Udah satu banyak ya karung. satu karung. Pernah ngalamin begitu ya. Saya kan juga udah pernah di pasar sini. Oh gitu. Anak saya disusulin ke sini, taruh di depan tempat saya, ditinggal gitu aja. Jadi kalau bisa dibilang ini bekas pasar ini dulu itu ibaratnya Pusatnya maksiat ya. Amerikanya bulan itu di sini tuh, Amerikanya. Jadi hidup bebas. Tidak kebebasan ya. Tidak ada waktu jam berapa, semua masih melek Ada siang, masih. ada malam. Enggak ada siang, enggak ada malam, udah Iya, isinya di judi terus. Daerah sini. Luar biasa, tapi sudah terbuka saat ini, alhamdulillah lah. Ya, begitu. Ini sih sekitar Gargojari. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini bukan membuka aib daripada seseorang, tetapi untuk memberikan informasi atau memberikan satu apa namanya pemahaman bahwa judi itu nggak enak, itu aja udah. Ya kan gitu kan. Nah kalau Mas Maman yang pemuda ini gimana nih ceritanya nih? Ya untuk inspirasinya ini alhamdulillah yang dulunya pasar sekarang Jadi bangun masjid. Itu apa namanya? Masjid itu juga ini pasar iman sekarang. Oh. Multifungsi. Dulu pasar, Dulu sekarang pasar- pasarnya iman. Pasarnya iman. Nah, kalau anak-anak muda di sini gimana? Sudah pada ke masjid apa belum sekarang kondisinya yang sekitaran sini? Utara sini? Alhamdulillah ini ya belum apa tuh? Belum semua ya, nih. pasti ini ya. Belum semua. Belum istiqomah gitu. Belum Iya, istiqomah. iya, iya. Masih. Sebenarnya sih udah semua. Udah Iya. semua ya, Masya Allah, luar biasa. Iya. Ya untuk kedepannya sih mudah-mudahan ini nanti ada yang apa namanya merawat ya, Ya. merawat untuk Tentunya juga kedepannya merawat untuk ininya bukan Isinya ya, bukan isinya, cuma masjidnya ya. bukan cuma masjidnya maksud saya itu. Isinya juga dirawat ya, tentunya gitu. Ibaratnya biar
Makmur. minta tolong pada siapa supaya bisa memajukan jamaah-jamaah di sini. Oh Soalnya iya iya iya. kalau yang memajukan orang-orang ini itu kayaknya orang itu nggak bakalan percaya. Kamu biasanya judi. Gitu. Mau gini-gini tuh Gak enak. nggak enak juga nggak mau nggak bisa keluar. Saya pernah itu pas turut fisabilillah ngikut jaulah Iya. ke tempat penduduk sekitar sini ya. Aha. Saya dibilang, kamu itu baru ke masjid 2 hari aja kupluknya udah ngajakin putih, ya. kapan naik haji, dia bilang gitu. Saya pernah dikatain gitu. Saya bukan ngajak masuk Islam, cuman mau ngajak sholat ke masjid, Masjid, gitu. ya, Daripada betul. di rumah cuman Ya dapat ngapain ya? Nonton TV paling kan. gitu. Cuman Buat nonton ini TV. ramein masjid. Jadi sebenarnya nggak apa-apa teman-teman atau bapak-bapak semuanya, kita mengajak walaupun kita belum mempunyai kemampuan dalam artian ilmu ya. Iya. Yang ngajak kan masjidnya kan, nggak apa-apa sebenarnya. Dan justru kalau saya bilang orang-orang yang seperti ini nih yang justru bisa dicontoh kan gitu. Kalau yang sudah biasa dari kecil kan udah biasa nih. Nih kecilnya nih, mohon maaf nih. Misalkan boleh kita bilang Sesat lah. saya nggak ngomong sesat ini. saya kan jujur. Tapi kan Jujur kondisinya aja. sekarang alhamdulillah masya Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dijaga dalam keadaan mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Intinya gitu ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan buat teman-teman pemirsa kita. Ya buat pemirsa, ya inilah sekelumit jadi kejujuran saya. Emang tadinya itu saya itu orang sesat lah istilahnya. Sekarang udah ini. Itu ternyata jadi pengikut Islam yang taat itu ternyata mudah ininya. Jadi sistem hidupnya apanya itu nggak kemerungsung gitu. Iya. Begitu. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa meniru saya. Amin. Nah, ini kalau buat Pak Jamin mungkin ada teman-teman yang masih nyangkut di sana, coba kira-kira bisa disampaikan nggak nih pesan-pesannya apa nih yang masih judi nih? Ya untuk saya ya teman-teman yang belum terbuka atau belum sadar yang masih berjudi, mudah-mudahan Dapat itu ya. dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semua yang belum sadar, belum masih judi, mudah-mudahan bisa ingat lah masuk ke masjid atau pergi ke masjid mengikuti sholat jamaah ke masjid. Mudah-mudahan semuanya bisa seperti saya gitu aja. Amin. Ya, Mas Maman. Ini tentunya buat kaum-kaum yang masih seumuran ini ya. Iya, untuk Jadi jangan sampai gini, kadang-kadang begini nih, sebagai gambaran dulu. Saya kan masih muda, umur masih panjang, belum tentu. Iya, tentu. Terus sampaikan, gimana? ya untuk saya sendiri sih untuk mengajak khususnya di diri saya sendiri dan nanti untuk anak-anak yang muda itu ini mau bikin program yang kelihatannya berbau masalah lingkungan masjid. Ya. Jadi insya Allah nanti ya walaupun belum 100% nanti mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit alhamdulillah bisa meramaikan masjid ini dan menghidupkan Amalan 24 jam ya? amalan 24 jam Insya Allah. seperti di masjid yang lain. Masjid Nabawi. Masya Allah. Oke. Iya. Harapan saya itu di Masjid Nabawi. Ya. Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kampung ini dijadikan kampung seperti Madinah Al Munawwarah. Amin. Penduduknya semuanya taat-taat. Kita juga berkunjung ke sini, justru desa ini menjadi contoh dengan desa-desa lain. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada pemirsa semuanya. Dan saya akhiri bincang-bincang saya dengan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.